Semua tidak ada artinya kalau Tuhan tidak mau menyatakan kehadirannya. Yang saudara perlu bukan saya. Ya, kita semua perlu Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan itu adalah kehidupan, bukan cuma saudara yang perlu firman Tuhan. Saya sangat perlu Tuhan. Sangat perlu firman-Nya. Kita sedang hidup di masa, jangankan orang yang di luar gereja, saudara, orang di dalam gereja pun tidak lagi peduli, tidak lagi merasa perlu akan firman Tuhan. Tidak perlu akan kehadiran Tuhan, tidak perlu. Nanti Tuhan itu diperlukan kalau ada persoalan. Jadi selama hidupmu baik-baik saja, kau tidak perlu Tuhan. Ini kan yang terjadi. Ya. Dan mungkin ini adalah keadaanmu sekarang. Saudara mau tunggu apa? Mesti ada persoalan dulu, baru kau cari itu Tuhan. Ya. Jangan seperti saya tempo dulu, saudara. Selama ada pekerjaan, selama ada gaji, apalagi naik gaji, langsung lupa janji Pak Tuhan, lupa. Loh, saya sedang bilang, saudara, bercerita tentang apa yang saya alami. Ini anak pendeta yang berpikir tidak pernah meninggalkan Tuhan. Iya, saudara. Waktu itu saya bangga sekali sebenarnya kalau bercerita. Kenapa? Karena saya lihat orang lain. Waktu itu saudara, pendeta-pendeta yang saya kenal, karena dia tidak ada di gerejanya, maksudnya dia ada di luar kota begitu kan, di Jakarta. Loh, itu jalan-jalan hari Minggu. Loh, ini saya bilang karena saya alami langsung, saudara. Ya, saya masih ingat waktu itu mereka mau ke ini keluarga, saudara. Ya, orang basudara, anak basudara, tante-tante semua. Ya. Manjut orang mau pergi di Pantai Carita. Ya. Saudara, betul loh. Saya beberapa tahun di Jakarta, sampai kita pulang Manado, ya enggak pernah kita pergi di pantai itu. Kok mati kok teh. Ya, waktu itu saya diajak saudara, dan saya waktu itu masih ingat sekali karena kenapa tuh keluarga semua kan datang kumpul. Orang pas ada Pak Tante ke rumah waktu itu. Lalu ada satu yang statusnya pendeta, nggak nanya nak mau pergi Ron, jadi nggak mau pergi. Dia Senin tahu bilang apa saudara? Mari ya dia mau pergi no. Dia nyandak bilang nyandak, mari dia cuma tertawa. Kalau nggak mau pergi, anak Jono pergi, kita nyandak, kita masuk gereja. Nah waktu itu saudara, saya pikir kita kan bukan pendeta. Artinya kita lebih gagah dong dari pendeta berarti. Bayangkan saudara, dengan ketaatan. Saya pikir waktu itu saya luar biasa sekali. Ya, kalau bilang soal taat, hari Minggu, jangan masuk gereja. Oh, bukan kita itu. Ya, biar abis masuk gereja bikin dosa, pokoknya masuk gereja. Iya. Menyanyi lagu rohani betul-betul cuma di gereja. Loh ini, saudara. Ya. Padahal saya datang dari rumah, ya. Orang tua yang begitu keras, saudara, bahkan terhadap lagu. Saya masih ingat ya, menyanyi lagu dunia di kamar mandi. Coba aja, mami iko-iko. Saya ada lagu lain. Kamar mandi. Saya ada lagu lain kan. Saudara, saya datang dari keadaan yang seperti itu. Sampai di Jakarta, ternyata kita benar-benar kehilangan Tuhan. Tapi waktu itu saya tidak pernah sadar kalau ini kehilangan Tuhan. Tapi yang penting kita masih masuk gereja. Emangnya apa? Perpuluhan kasih. Enggak saudara, saya masuk gereja yang bukan gereja jam 10.
Kita jam 7 so mulai itu gereja. Jadi jam 6 so di jalan. Mau tunggu bis. No, kalau jam 6 so di jalan berarti jam berapa dan kita bangun komandi? Karena saya tidak mau terlambat. Iya, jadi sekali lagi saudara, gereja saya bukan jam 8, jam 9, jam 7 mulai. Jam 6 kita sudah yang Alkitab berjalan. Sudah di muka jalan. Ya. Lewat orang-orang yang menertawakan saya. No, tahu jadi sana toh. Ya, enggak peduli. Biar habis itu pulang gereja kita sudah yang lagu lain. Lagu rohani cuma di gereja no. Waktu itu saya ada di gereja yang tiap minggu ada lagu baru. Iya, tiap minggu lagu baru. Mari itu lagu kita cuma menyanyi di gereja. Pakai menangis lah saudara. Pakai menangis kita tanpa duduk mesti di muka. Toh, ya nak mungkin paling muka toh karena itu biasa hamba-hamba Tuhan petampa. Pokoknya kita kalau bukan bangku kedua, bangku ketiga paling belakang itu berarti. Betul saudara. Waktu itu saya tidak mau diganggu oleh orang lain. Sekalipun kalau kita mau suka baganggu kita ganggu nopal. Ya. Kali kalau tergoda untuk bercerita, ada sementara bahotbah di muka, kita ada sementara bercerita. Ganggu tuh orang di sebelah. Ada pada dengar khotbah teriak dia, napa kita tuh anak pendeta ada ganggu-ganggu tuh orang dapat dengar khotbah. Ini cerita betul. Gitu. Mesti tunggu, mesti tunggu babatok dulu. Mau babatok le, ayo. Semua kita boleh minum. Toh, nah kurang kaki, so ada darah, itu toh. Baru tahu. Padahal saya bilang ke saudara, kalau bilang steril, ya tamang-tamang sampai bilang Ron, ya rasa-rasa saudara semua kita mau rebus toh. Ya, karena maunya steril, bersih. Kong kena TBC. Ya masuk akal. Paling jaga kebersihan. Saya tidak pernah mau tidur dalam keadaan kotor. Nggak ada. Biar jam 11 malam kita mandi. Iya dari dulu begitu. Ya, sampai sekarang masih terbawa. Sekarang malah karena ada boleh sedia air panas. Ya dia. Biar jam 1 leh mandi pokoknya. Ya. Sebelum belum mandi, selama belum mandi, belum ganti baju, ini boleh duduk di koi. Itu peraturan. Oh, peraturan di istana pastori. Saudara, tuh. Masa model begitu kena TBC? Kayaknya masuk di akal. Mau makannya nak cuci tangan, mana ada. Bukan kita itu. Tidak ada cerita seperti itu. Nah, kok bisa kena TBC? Nah, tamang-tamang tuh kotor. Saya lihat tuh di layar. Itu di luar, kenapa dua orang tuh tukang sampah? Kenapa dan bukan dia tuh TBC? Kong kenapa nih perempuan steril ini tuh TBC? Heran. Coba, kalau nyandak begitu kita nyandak pernah lihat Pak Tuhan. Saya berpikir cukup hadir di gereja hari Minggu dan itu sudah lebih dari cukup. Tuh, kita kasih perpuluhan dan waktu itu saudara, saya tahu waktu itu karena orang kan waktu itu kasih persembahan berapa? Kasih persembahan 100 rupiah ya, tahun 80-an kok. Ya. Ongkos bis di Jakarta masih 150 per orang. 150 rupiah. Itu ongkos bis. Sekarang mungkin 11.000 kali. Saudara, toh? Waktu itu 150 rupiah itu satu kali trip dong. Ya. Kamar kos masih 40.000. Kan murah toh. Aman murah saudara. Waktu itu saya ingat saya kasih persembahan itu sudah disiapkan. Tiap bulan kan orang dapat doi gaji. Dulu kan ya transfer uang cash, ya. Jadi uang cash itu kita langsung sendiri, kasih sendiri. Ini hari Minggu persembahan, toh ini ongkos oto. Kita mau pergi gereja, perpuluhan. Itu harus, itu disendirikan lebih dulu sebelum saya menggunakan untuk hal yang lain. Baru ongkos oto, transport untuk kerja. Itu, jadi saya pikir, mau ini mau ajar Pak kita tentang Tuhan.
dan menghormati Tuhan. Belum baku tantu apa tutup hormat pak Tuhan. Tiap pagi baca Alkitab, tiap pagi berdoa. Kok mau apa le? Apa le? Nggak pernah menyanyi lagu rohani? Itu mah nanti di gereja. Ya. Kita suka sekali bermain gitar, suka sekali menyanyi soalnya. Suka sekali menyanyi, kita lebih baik biar ada lain, yang penting ada lagu. Itu. Jadi tuh radio, pagi kalau pagi pokoknya ya. Mungkin begitu. Jadi yang namanya lagu, dulu kita mesti berusaha hafal semua lirik pokoknya. Jadi saya kadang-kala sangat tergoda sekali dengar itu orang menyanyi lagu dulu dong. Yang evergreen itu sudah. Kita ganduk sekali kalau dengar dua orang menyanyi kuat-kuat, salah semua donda cumu. Rasanya kita lebih tahu. Karena dulu saudara, lagu baru kita mesti hafal DP lirik. Pokoknya hafal DP lirik. Memang dapat kita dengar nih anak-anak model, waduh persis mamanya. Iya. Nah dulu saudara saya berpikir ini so hebat sekali. Ini Kristen begini hebat sekali. Kalau masuk surga, Yesus sambut. Maris ini tapi anak paling kita sayang. Saya terkejut waktu tiba-tiba Badara, kong dokter bilang, kan saudara, dokter Tuhan kalau mau pakai untuk mengingatkan Petrus, nggak perlu Nabi penginjil, nggak perlu ayam, ayam bakuku. Pertama, kedua, Petrus belum sadar, nanti ketiga berdua, enggak kote, kedua kote. Jadi ayam kedua itu tanda Petrus so ketiga menyangkal. Ayam cuma 2, Petrus so 3. Ayam peba kuku kedua kali, Petrus langsung. Dia dapat rasa ada orang agak. Dia lihat, ya Tuhan Yesus dahaga pada dia. Catatan Alkitab, Petrus keluar dan menangis terseduh-seduh. Kurang ayang mau kasih ingat. Waktu itu bayangkan saudara ya. Belum lab, belum periksa lab, belum ronsen semua ya. Saya masih baru masuk saudara di ruang periksa dokter. Dia masih bapak tulis kalau kita begini. Cuma begitu deh. Begitu, cuma begitu saudara. Bukan batuk kan agak gatal. Begitu. Tapi begitu dia langsung begini. Batuknya sudah ada bercak ya. Oh iya dokter, tadi pagi nih baru 1 kali. Oh iya, enggak perlu berkali-kali. 1 kali kamu TBC. Langsung begitu. Dokter, oh iya. Maksudnya kok dokter tadi baru 1 kali? Oh iya. Sikap tubuhmu udah kelihatan, ya. Sikap tubuhmu tuh udah kelihatan kalau kamu tuh TBC. Bayangkan. Cuma sikap tubuh mungkin waktu itu ini pundak sosota angkat dulu kan saya kurus sekali saudara. 47 kilo. Kalau gede 48. Saudara bayangkan sekarang 74. Tuhan tolong ya, sangat diberkati. Jadi ya bayangkan. Tentu dia yakin ini saudara toh. Bayangkan cuma dia tahu Berarti kan jago tuh dokter, bayangkan. Langsung betul toh. Sudah ada bercak ya? Sudah tadi. Oh kamu TBC, kan jago. Tuhan dia ya. Dia kalau mau kasih ingat apa orang saudara. Saudara waktu semua cara Tuhan izinkan dan kau tidak mau tahu. Tuh, bagus sesnya ada hilang kepala. Tuh. Baru batuk kong badara. Dan bayangkan saudara, betul-betul memang cuma 1 kali itu darah itu waktu itu. Cuma 1 kali dan cukup itu untuk bilang kalau kita TBC. Toh? Dan itu cukup untuk membuat saya menyadari apa kotek kita ada baking selama ini. Tapi kira bayangkan saudara, saya sering bilang saya ini pendeta di tanpa kos. Iya, toh. Teman-teman yang orang-orang Manado, ya, orang Kristen, ada orang Batak satu yang Kristen, ya.
Itu di pesisir. Oh, ada sorry. Orang Batak dengan ada orang Jawa satu yang Kristen ya. Ada 3 orang di situ orang Manado yang Kristen Pantekosta. Masalah di mana? Udah ya. Ini Kristen kalau ada orang alami persoalan batoki pasas pe kamar. Ron. Curhat dong. Nah sudah. Orang bercerita dan saya arahkan, ingatkan dan doakan. Memang jago. So pendeta di tempat kos ya. Pendeta yang lagu rohani tani mau. Betul-betul saya. Maksudnya waktu dulu semua lagu rohani kita rasa besai semua. Besai. Lagu oma-oma itu dia. Jadi betul-betul cuma di gereja lagu rohani. Keluar sudah langsung lagu lain. Begitu saja DP sombong tuh minta ampun. Kita rasa kita paling Kristen. Saya bilang Akang waktu itu orang ini boleh bilang Akang. Orang mau kasih ingat. Kalau ada orang datang jemput pak kita mau ibadah, kita nih mau pergi. Kita nih mau pergi, bayangkan. Biar orang mau bilang apa. Orang ngandalkan anak pendeta, iya tapi papi bukan kita. Jago tuh. Tuh. Setelah baik, bayangkan saudara. Tuhan waktu itu saudara ya. Berlutut menangis. Langsung baik. Langsung kita tambah. 1 minggu 3 kali ibadah. Nah kan so bagus sekali. Tuh hari cuma 1 kali, bayangkan saudara. 1 kali langsung 3 kali. Toh ini karena mau bertobat. Langsung kita janji pak Tuhan. Karena kan janji pertama mau sekolah Alkitab. Naik gaji. Setelah naik gaji langsung. Biar nggak usah sekolah Alkitab no. Yang penting kok kita semua rajin. Nah, kan? Langsung janji waktu itu saudara. Langsung ganti tuh janji. Tuhan kita semua rajin masuk gereja. Rajin ibadah 1 minggu 3 kali. Semua ibadah kan. Waktu itu di gereja saya tempat saya berjemaat. Ada ibadah 3 kali. 2 kali ibadah umum. 1 kali ibadah kaum muda. Dan saya bukan cuma datang ibadah. Pokoknya kalau yang ada orang yang berdiri bersaksi, kita yang bersaksi. Jadi hampir tiap minggu kita bersaksi. Itu di ibadah malam itu, orang sudah tahu sudahnya ada orang. Kan dulu kan begitu tuh. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sementara menunggu orang bersaksi, ya 5 kali ulang, pemimpin pujian so bingung. Mau ganti lagu ini. Kan yang ada orang berdiri, kita semua berdiri. Semua baca, pokoknya udah semangat minta ampun kan. Nggak jadi sekolah soalnya. Nggak jadi bayar janji mau sekolah Alkitab, nggak jadi. Tuh, tak pikir dengan mudah saya robah janji. 2 bulan Tuhan kasih free. Dia mau tunggu sadar. 2 bulan cuma. Maret TBC kong sembuh. Itu Maret 89. Bulan Mei dan 89 PHK. Baru anak tahu toh. Baru tahu rasa toh. Kong so sadar belum kan enggak ada pesangon. Pesangon kita bikin habis dulu. Masih banyak nih doi. Malah waktu itu saya ingat ada teman kos yang punya kendaraan. Orang jalan-jalan kita yang bayar. Beli bensin. Kong orang putar-putar banyak doi. Belum habis, no? Orang lain sampai sekolah Alkitab. Anda. Ini memang so keras batu saudara-saudara. Lihat waktu orang ini mempermainkan Tuhan ini saudara lihat. Orang ini sadar terhadap perlunya kita akan Tuhan. Itu anugerah saudara. Anugerah. Bayangkan. Harusnya kan waktu di PHK. Berarti Tuhan so marah pak kita. Orang lain langsung sadar. Waktu itu saya ingat kayaknya pembukaan sekolah Alkitab bulan Agustus. Kalau bulan Mei di PHK harusnya saya so mendaftar. Ada kesempatan. Mari kan kabal. Yang ada saudara waktu itu ya.
Apalagi baru 2 minggu dorang PHK. Saya kan akrab dengan, saya saudara beberapa kali dengar tuh. Akrab dengan itu bos. Jadi ya rupanya dorang ada PHK cuma gara-gara marah. Gara-gara ganu tuh. Bagaimana ini karyawan lebih jahat dari DP bos tuh. Saya cerita ke saudara waktu dia mau pecat, orang baku ambil saudara, kong kita pakai tuh meja. Ini bos. Pakai tuh meja, kok berapa lama dia lebih pakai? Masa galakan lu daripada gue? Bayar pengacara kalau nggak berani, dia bilang. Kan? Ini karyawan betul-betul minta diri. 2 minggu, dong so panggil ulang. Harusnya kan bayangkan waktu itu. Kalau pikir lagi saudara, 2 minggu so panggil ulang sampai dorang supaya saya yakin. Ayo Ron, bikin surat perjanjian, ya. Torang kok sungguh-sungguh. Waktu itu mereka bilang, torang perlu pangana. Pokoknya enggak ada. Torang sobat tamang ulang, tapi tan mau kerja ulang dengan ngoni berhenti le. Nah itu saudara. Saya cari kerja tempat lain dan dengan mudah saya diterima. Nah kan? Kan jago tuh. Dan selama itu dorang bilang dorang sudah terima kerja, saya cuma dapat transport. Sampai bulan Desember habis pesangon 0 rupiah. Pulang Manado, tahun depan sekolah kitab. Nah ini tuh DP cerita orang kabal. Keras kepala, keras hati. Dan hari ini saya punya cerita yang real untuk diceritakan kepada saudara. Begitu tuh orang Kristen yang bukan Kristen. Masuk gereja sebenarnya nyandak masuk gereja. Masuk gereja tapi sebenarnya tidak sedang mengerjakan hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah kan saya contohnya. Kita nyandak pinjang orang kesaksian. Kenapa kesaksian pribadi? Kan itu. Lalu untuk membuat saya ini semakin percaya, semakin bergantung penuh kepada Tuhan, ada saja yang Tuhan izinkan terjadi. Sampai akhirnya yang fenomenal 2 yang saya cerita Pak Saudara tuh. Anak mesti lumpuh, oh Tuhan. Belum semua so kasih Pak Tuhan. Semua so kasih Pak Tuhan. Bayangkan saudara, itu sebelum kejadian anak ini lumpuh. Waktu itu saya sudah sampai pada kesimpulan, karena ini yang saya ajar, bersyukur dalam segala hal. Jadi waktu itu, so latih diri saudara, mau apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memujimu, nyandak mau minta-minta, betul saudara. Betul. Bukan cuma Upin Ipin tahu tuh betul. Waktu itu kita memang kuat. Nah jadi anak ini waktu lumpuh, bayangkan saudara, nyandak pernah orang bilurnya, nggak pernah. Dalam nama Yesus, dalam nama ada bukan salah. Tapi waktu itu karena saya tidak mau memanjakan hati. Betul-betul cuma orang pilih lagu yang memuji Tuhan. Pokoknya mau bersyukur, mau mengasihi Tuhan, apapun. Bayangkan, dia aja bangun 4 orang saudara waktu dia. Kan ini lumpuh, bukan cuma nggak bisa berjalan. Tiap malam sakit masalahnya. Tiap malam jadi bataria. Kalau dia cuma lumpuh ke babadiang kan lain dia bercerita. Lumpuh dan tiap malam bataria. Toh, kalau setengah malam, nyandak katuk bukan bataria. Dia kan so kesakitan jadi semua saya bangun. Mama bangun, adik so sakit. Nah, dia so tahu. Semua pasang tuh keyboard, kontorang semua menyanyi. Paling sedikit 2 jam. Cuma menyanyi saudara, udah betul-betul cuma menyanyi. Jadi makanya saya bilang ke saudara, ya, saya ini diajar Tuhan untuk menyanyi. Toh, kalau saudara berpikir menyanyi untuk Tuhan itu gampang saja, kau salah. Untuk saya tahu apa itu menyanyi sungguh-sungguh, dia mesti pakai
Toh, ini jadi DP modus. Tuhan pakai ini anak bungsu. Toh, mesti sakit kong kesakitan. Tuh, kami dilatih untuk menyanyi ya, hampir 4 tahun menyanyi tiap tengah malam. Ini bukan menyanyi kok siang-siang, kan bayangkan dulu. DP jam sakit itu jam 1 malam ya. Jam 1, jam 2, nah itu DP jam sakit. Dia semua kasih bangun. 2 sampai 3 jam. Ya, jadi kalau besok kalau saudara saya diretukan, memang soalnya mau tak berhenti. Soalnya mau tak berhenti saudara. Jadi ini anak saudara sono orang tetap lanjut menyanyi. Menikmati hadirat Tuhan. Ya, dan sekali lagi saudara, ini Tuhan Yesus DP saksi. Kami tidak pernah tumpang tangan di kakinya dan berkata, dalam nama Yesus bajalang. Tidak pernah, biar 1 kali. Aduh. Karena saya ajar kepada jemaat, coba bersyukur dalam segala halnya, tidak usah tolak. Kalau Tuhan izinkan, artinya Tuhan bukan cuma tahu. Dia sangat mengerti apa yang dia izinkan, kau mesti alami. Nah ini kalau orang lain bilang, ini pendeta ini betul-betul dia menantang Tuhan. Atau apa, saya tidak tahu saya mau bilang apa saudara. Masalahnya saya temukan banyak ayat. Misalnya Paulus. Kok kenapa mesti tulis Paulus? 3 kali minta kon Tuhan bilang cukup. Apa Paulus menurut saudara? Dia ingin tahu apa itu berdoa meminta pada Tuhan. Bukankah dia berdoa dan orang Eneas yang lumpuh berjalan, Etikus yang mati bangkit. Coba itu kan Paulus. Kok kenapa padang dia sakit minta pada Tuhan, Tuhan bilang Paulus cukup kasih karuniaku padamu. Dia bilang aku sudah minta 3 kali. Kok kenapa mesti tulis? Jadi bukan saya lebih bagus dari Paulus. Dia cukup untuk menjadi contoh bagi saya. Bersyukur dalam segala perkara. Dan sekali lagi, ini contohnya. Toh, sana, itu anak sana. Coba diri dulu adik. Ini kan ada orang-orang yang belum tahu. Oh, kenapa dia? Toh, dia DP rambu keren. Dulu orang bukan cuma dia tidak berpikir kalau dia bisa bajalang, tapi pikir dia semua mati. Dan kami melatih diri bersyukur. Toh sampai waktu dia napas kosong kurang 1. Waktu itu sebelum orang berdoa ada terpikir sambil menangis kita bilang pada dompe papa. Dia bilang kong jadi tapi iya menjo. Tahun 2 sembahyang mar. Nanti orang habis itu orang sama hubungi juga Pak Mami di Bitung, bilang nanti pemakaman di Bitung nih. Karena kita tahu semua mati, sojata berhenti. Napa sojata berhenti? Kok mau hidup bagaimana? Saudara ini bukan bagus hidup ini, ya kan ya. Coba saudara jo rasa ya ini anak paling kecili di rumah, paling bungsu. Bukan berarti itu DP kakak 2 kita nyak sayang. Coba lihat saudara ya. Ini anak bungsu kong saki. Bukan sudah dia mati masih ada 2 kok. Atau sini ada yang begitu. Taruh lihat saudara anak 10. 1 saki biar jo masih ada 9. Tuhan biar jo dia mati supaya tak kurang nih pengeluaran. Atau sini ada yang begitu. Terasa biar jod orangnya ndak makan. Duh Tuhan jangan sampai kesiang dia mati. Lebih baik kita jod tuh mati. Kan begitu tuh orang. Tuh. Coba. Jadi saudara, bayangkan ndak usah mohon balaeng. Baru mengucap syukur dalam segala hal. Benarkah kau sudah menjadi seperti yang Tuhan inginkan? Mengucap syukur dalam segala hal? Yang mana? Kalau dapat doi, kalau sakit kong bae, kalau ada persoalan kong selesai, baru kau bersyukur toh? Kenapa kau mau bikin ibadah syukur? Dari kita kok ada sakit,
Maksudnya sobae? Belum. Mari kita mau bersyukur dari kita ada sakit, dari kita mau bikin ibadah ucapan syukur. Oh berarti ngana so gila. Betul tuh. Coba mana ada orang mau bersyukur? Syukur di sini tetap ada embel-embel di belakang. Ini maksud mengucap syukur supaya Tuhan mau kasih baik. Iya. Bayangkan saudara, dulu saya pernah bersaksi tentang kesaksian ini. Dan saya benar-benar terkejut, waktu itu saya diberi kesempatan cuma bersaksi. Ya, waktu saya duduk, terus pendeta yang ditunjuk untuk berkhotbah naik di depan, lalu bilang begini, Ibu pendeta ini kan gambling tuh, berjudi kan dengan Tuhan. Kan Ibu pendeta bermaksud, dia bilang, waktu bilang bersyukur memuji Tuhan kan, maksudnya kan supaya Ibu pendeta kan dijawabkan doanya. Tahu Tuhan bukan main dang. Bayangkan saudara, kita ada bersaksi sampai dengan air mata, kau bayangkan berjudi kata. Kita sih kurang amat. Masa kita mau bantah pada dia di mimbar, kita sih mau diam. Mana-mana aja orang pangana tuh salah pendeta kata jago MTH. Itu penilaiannya terang. Saya sampai gini, bayangkan hampir 1 jam udah bersaksi, kok dia salah mengerti. Sementara jemaat yang mendengar begitu saudara, wah ini Tuhan Yesus saksinya. Kelar ibadah saya terkejut karena waktu itu betul-betul saya dipermalukan. Saya dipermalukan saudara. Belum lagi waktu saya bilang, karena bagi saya ini Alkitab yang bilang, hidup yang sesungguhnya bukan sekarang tapi nanti. Wih, dia bantah langsung dari mimbar. Ibu pendeta, bayangkan langsung bilang ibu pendeta lagi. Dengan kata lain dia sedang membuat semua orang, taruh garis bawah tadi tuh, kesaksian tadi tuh yang betul. Ibu pendeta konsep hidup mengerikan dia bilang. Masa hidup sesungguhnya nanti? Sekarang dong. Kita kan ini dosen teologi soalnya dia. Saya waktu itu betul-betul so malu sekali. Oh Tuhan kalau tak tahu begini, lebih tadi kita tidak usah diberi kesempatan bersaksi. Dan saya terkejut saudara. Kelar ibadah jemaat datang pegang tangan, ini Jakarta saudara. Pegang tangan dan bilang, Bu Pendeta, kami sangat diberkati dengan kesaksiannya tadi. Dan saya benar-benar terkejut. Oh Tuhan, bayangkan dorang ini jemaat yang punya cara tangkap yang berbeda dengan pendeta jagoan tadi. Dan saya bersyukur, berarti kan Tuhan udah tolong. Tadinya saudara so malu sekali. Oh Tuhan, bayangkan dari mimbar kita langsung dia skak dari mimbar. Ya, kurang dia mau bilang itu pendeta tadi penyesat. Kurang yang bilang begitu tentu. Ini udah bicara, saya sampai begini. Bayangkan, waktu itu orang dua tamu di gereja itu. Jadi orang tempat tidur tamu cuma bagus saya kamar. Karena orang nado dua. Jadi baca cerita bagus. Saya kepikiran, ternyata ini tahu udah pikiran apa dia. Bukankah harusnya dia so bersyukur kan? Nggak ada kesempatan berkhotbah. Kita cuma bersaksi. Kasihan. Angko soalnya dosen. Tentu dianggap ini yang lebih jago dong. Pendeta biasa dari kampung lagi. Dia pendeta penggembalaannya di Jakarta. Oh, masa orang Rembokan mau ajar orang Jakarta? Minta udang pokoknya begitu dia cerita. Yang langsung dapat skak dari mimbar, saudara pikirnya gampang. Jadi puji Tuhan. Betul, waktu itu semua orang yang datang pegang tangan. Terima kasih Ibu Pendeta. Tadi kok orang kita bersaksi dan orang menangis dari dengar. Saya dalam hati, Tuhan bukan main dong. Untung pada waktu itu dong. Terima kasih. Ibu Pendeta sangat menguatkan kami tadi. Coba. Ini kalau cuma mau lihat soal gelar, harusnya pendeta ini secara pemahaman lebih jago dong daripada jemaat-jemaat yang tidak pernah sekolah Alkitab. Tidak pernah belajar apa itu teologi. Harusnya cara dia menanggapi sesuatu, bukankah dia lebih bagus dong? Lebih baik. Ternyata kan beda. Saudara lihat, ini anugerah. Waktu kau bisa mengerti tentang perjalanan hidup ini seperti yang Tuhan maksudkan, itu anugerah. Coba, kita lihat di sini tidak ada yang dokter.
Yang udah duduk di sini, tidak ada yang dokter. Sama kita lihat bukan dokter. Orang tokdor, bukan dokter. Tapi waktu kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan, cuma itu. Kalau seandainya nanti orang bergelar, baru dia bisa mengerti Alkitab. Harusnya semua profesor jadi pengikut Yesus. Semua profesor harusnya sudah menemukan kebenaran, kan Alkitab di mana-mana. Nah usah dia beli Alkitab download jo. Atau dia mau cari apa? Kurang mau Google. Matius 5 ayat 5. Google. Gampang. Masa orang yang tidak sekolah lebih mengerti dari profesor? Dari sini saudara tahu Tuhan waktu dia mau menyatakan, membuka rahasia tentang siapa dia dan apa yang menjadi maksud dan kerinduannya, dia tidak percayakan kepada orang yang sok pintar. Itu Tuhan. Jadi belum apa-apa saudara rasa saudara lebih jago dari Alkitab. Siapa yang tulis? Oh kalau dokter, oh iyo berarti dia betul. Enak aja lo. Yang kan Yesus datang dan dia tidak memilih para dokter. Saya mesti bilang begitu. Dokter masa kini juga bukan ahli. Sementara Alkitab sendiri menulis waktu itu ada kelompok yang disebut ahli Taurat. Ini Alkitab loh yang memberi julukan. Predikat mereka disebutkan dalam Alkitab. Ahli Taurat. Ahli Taurat, kong yang tidak mengerti itu Alkitab. Yesus dia bilang apa, dia yang tidak mengerti. Nikodemus, Yohanes pasal 3. Nikodemus datang, bayangkan, karena malu tuh mau mengakui Yesus di depan umum, jadi dia datang khusus cari Tuhan Yesus malam-malam. Tuh, mungkin dia kalau masa kini dia pakai masker, banyak dapat lihat. Ini Nikodemus mau cari Pak Yesus ini, ya, yang dikecam oleh DP tamang-tamang para ahli. Yesus bercerita, saudara, dan Yesus itu saudara, kalau lihat Tuhan Yesus bicara, saya bingung kalau orang-orang ini pendeta terlalu keras kok. Engkau udah baca Yesus, kau bagaimana? Dia lemah lembut, kau bagaimana menurutmu? Bukankah Alkitab tulis Yesus berkata-kata? Sikapnya ini. Yesus jawab Pak Nikodemus, engkau adalah guru agama. Nah, kalau orang tuh, kau adalah guru Injil. Kau pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Yesus dia pakai bahasa persis rupa yang Nikodemus pakai. Dan ternyata sampai nih pengajar Israelnya tidak mengerti. Dan cara Yesus menjelaskan, kalau saudara lihat, saya sampai berpikir begini, menurut ini para teolog yang ternama ini, kira-kira Yesus ini udah pakai gaya apa DP khotbah ini? Dulu kami diajar ilmu berkhotbah. Kalau ini, kalau ini. Saya baca Alkitab dan saya tidak temukan ilmu berkhotbah yang diajarkan di sekolah Alkitab. Mana-mana, terserah. Saya lihat, ingin tahu ini Paulus pakai gaya apa? Yakobus pakai apa? Petrus apa? Apalagi Yesus. Yesus bahkan bayangkan saudara, baku apa dengan Nikodemus? Yesus berkata-kata, coba kok dari DP ayat, coba ayat sebelumnya.
Rupa ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Sedangkan begini saja orang so susah mau mengerti. Masa kini kalau nyandak pakai istilah teologi, dapat rasa rupa bodoh ini orang yang mengajar. Ini Yesus nyandak pakai istilah teologi, langsung dia bilang ini. Dan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Sekarang sedangkan supaya pakai bahasa Indonesia orang banyak mengerti, kau ngana mau pakai bahasa Yunani le. Pakai bahasa Inggris le. Mana mengerti orang. Ini saya tahu-tahu udah tulis begini dan ini Nikodemus orang Yahudi nyak mengerti. Guru, pengajar, ahli Taurat nyak mengerti. Yesus udah pakai dorang teh bahasa. Sekarang ini sudah di Indonesia kan. Dan orang masih mau cari deh istilah. Waduh ini pendeta nih tahu istilah teologi. Sekolah di mana dia? Pak Pong Tomat. Ini Yesus bayangkan cara berkhotbah seperti ini. Yesus pikir dengan mengatakan hal ini dia berarti sangat berharap Nikodemus langsung mengerti. Ini Yesus tahu orang pejalan pikiran. Saudara tidak perlu kasih jawaban pada dia dan dia sudah tahu saudara berpikir apa. Jadi waktu dia bercerita dengan Nikodemus, dia tahu kan Nikodemus mau bilang apa habis itu. Dan dia memilih cara ini. Kok kalau Yesus memilih cara ini, kok kita mau pakai cara apa? Supaya dapat dia keren. Jangan bilang saya juga tidak tergoda untuk dapat dia keren. Terus saudara lihat, apa tuh gaya ya supaya dapat dia keren? Sama, harusnya saudara loh, ya. Nah, sekarang kan bahasa Ibrani Yunani ya ampun semua ada, bahasa Inggris ada. Jadi kalau mau khotbah begitu gampang. Ada kok. Mau dibuktikan dan DP cara batulis. Tuh. Tapi sekarang untuk apa? Lain kali saudara, saya sebenarnya bukan untuk buktikan kepada saudara. Kadang-kadang saya berpikir ada orang di sana yang tentu mulia di pendeta ini dia sebenarnya udah sekolah atau nyanda so. Tuh. Cuma baku lawang, maksudnya mau kasih tunjuk pandai. Karena maksudnya di sini for apa? Itu dia cerita ini for apa? Saya kemudian membayangkan, ini Yesus bicara bercerita. Dia mau menjelaskan Pak Nikodemus, coba Nikodemus pertanyaan pertama kau tanya apa? Coba tunggu deh, dari atas lah. Ia datang pada waktu malam, Nikodemus ini, kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Perhatikan ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus langsung pokoknya ini kalau orang kalau pasang jurus langsung jurus mematikan Yesus. Langsung apa? Langsung tak cucu, langsung diuluk hati. Ini aku berkata kepadamu, bayangkan langsung begitu. Aku berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk jangankan masuk religion ini boleh. Kong sekarang semua orang Kristen pasti masuk surga. Hele masuk gereja dia nih mau. Kok masuk surga tarian boleh. Gimana ini? Hele masuk gereja nih mau. Kok masuk surga? Aku udah dapat di mana nih cerita bodoh begini? Semua yang Tuhan dah bilang
Dia nih mau baking. Ya. Kalau jalan-jalan biar sampai di Hong Kong, di London, dong pergi. Ini terima kasih nih orang saudara-saudara. Tomohon kini lo, kan hebat. Kamasi, bakulain kota itu. Saudara ya. Kung cuma tuh di ujung idong situ, kayaknya nyanda ada ojek, siang apa angko kaki dah dua. Itu kok saudara. Nggak usah banyak alasan. Itu saudara ini mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini semua dari orang hati. Orang sungguh-sungguh tidak memperlakukan dia sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Itu kan sungguh-sungguh Tuhan. Sorga sungguh-sungguh sorga. Tadi saudara sebelum datang ya, sementara Baba sisir, saya kasih biar tuh YouTube bajalang saja. Tuhan ini pendeta. Dia bilang, sorry ya, saya mesti bilang ini ya. Saya tidak setuju dan saya yakin Tuhan tidak mungkin seperti itu, dia bilang. Jadi kalau ada Tuhan yang menyiapkan neraka, saya tidak percaya kalau itu Tuhan. Itu pendeta. DP cara baca cerita sama dengan pandoti. Ya asa kuat. Dia bilang begini, saya tidak percaya kalau Alkitab tidak pernah salah. Lah itu pendeta saudara doh. Kok saudara, tuh ini pendeta. Kalau saya kan tidak terkenal. Pendeta itu terkenal, pendeta viral. Terkenal. Banyak orang yang membela dia. Orang-orang pas dia bilang, dan bahkan saya percaya sorga itu bukan soal tempat sorga. Dia maksud sorga yang sudah di sini. Ini ini gila baru sadar atau dulu dia nyak sadar, sekarang kalau sudah tambah DP gila. Bayangkan ini, pantas emang kok sunyak mengerti kita. Oh Tuhan, Sunin tahu mau bilang apa? Ini bayangkan, ini cara Yesus ya. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kong et ampa. Nah ini ahli pecara menanggapi apa? Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Sekarang kan begitu. Kalau kita diciptakan Tuhan, kong Tuhan dang siapa yang ciptakan? Kan jago tuh orang bebas pikir. Kalau Tuhan itu sungguh maha tahu, dia so tahu Adam dan Hawa mau jatuh. Ada ular, kenapa dang ular kok kasih biar masuk? Kenapa kok setan kasih biar masuk di Taman Eden? Kok kenapa pitanang tuh pohon itu? Kami sekali terus pertanyaan tuh. Kalau sungguh Yesus adalah Tuhan, kok kenapa Yesus juru selamat? Kok kenapa dia mesti turun jadi manusia? Bukankah Tuhan bisa melakukan apa saja? Apa tidak cukup dia dari surga saja? Kenapa dia mesti turunnya kan? Yang namanya pikiran, kalau saudara sudah mulai mempertanyakan Tuhan, bertobat. Semoga saudara belum mati sekarang. Mulai mempertanyakan Tuhan. Ini bayangkan. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Bayangkan Yesus bicara menerangkan. Coba ayat 5. Ini kan DP pertanyaan. Yesus berjawaban apa? Menurut saudara apa Yesus ingin tahu menjawab? Saya kadang-kadang jengkel saudara. Waktu mendengar orang, Yesus bicara model begini, kok aku mau pikir cara mana? Yang tepat itu ya bagaimana? Apa DP jawaban? Aku berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kok? Apa yang dilahirkan dari daging?
adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maka jangan engkau heran kalau aku berkata, karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Ini Yesus bicara loh. Dia itu siapa? Dia bukan mempunyai hikmat, dialah hikmat itu. Jadi kalau ada orang yang berpikir dia punya hikmat tapi dia menolak Yesus, kau tidak berhikmat. Karena Yesus adalah hikmat. Tidak percaya Yesus, maka kau tidak berhikmat. Mau terserah. Bukan cuma dia profesor PKK. Profesor apa? Oh, profesor apa yang lebih tinggi dari profesor? Kan ini cara Yesus, ya. Paling Nikodemus kalau sekarang. Makanya dia nak mengerti. Yesus memilih cara ini. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Yang lahir dari roh adalah roh. Yesus yang tidak jelaskan cuma begitu. Kalau saudara ini mau Tuhan, saudaranya tidak pernah akan mengerti apa Tuhan bermaksud. Tapi mengapa pendeta-pendeta, apalagi pendeta-pendeta zaman dulu, pendeta-pendeta zaman dulu yang enter, dorang cuma baca, berdoa, kong puasa. Kong dorang mengerti. Dorang mengerti hal-hal yang tidak dimengerti ternyata oleh orang-orang yang berpikir bahwa dia tahu segala sesuatu. Pendeta-pendeta bodoh, pendeta primitif. Orang itu memang jago. Dorang ini tahu apa? Sang Maha Guru. Ini cara dia menjelaskan tentang apa itu keselamatan. Bodoh. Sekarang tuh orang bodoh, ya. Supaya dong saudara tahu soteriologi. Apa? Kita pada dengar cuma DP logi. Apa kata? Sogili. dapat ingat sogili. Tapi supaya orang semua terpesona, bilang semua. Itu yang jago, yang sampai orang hele dengar dia nin tahu. Itu apa? Itu yang mau terangkan orang nin tahu. Saudara, saya kadang-kadang Tuhan ini orang tuh lain kali baca cerita bahasa Indonesia. Dan ternyata orang Indonesia sih nggak mengerti. Menjelaskan apa setelah disuruh bertanya? Saya nggak tahu, saudara. Tuh. Dari tadi dah kasih penjelasan bahasa Indonesia semua. Kong sapa ada pertanyaan. Dia tanya keluar dari materi. Ada jelaskan apa, dia tanya apa. Ini yang terjadi. No, jangankan bahasa lain. Bahasa Indonesia yang mengerti, kong bahasa lain tarik itu dia tahu. Coba kuat. Toh, orang ini apa adanya. Tuhan kasih ingat begini dan ini contohnya. Kok mau pakai siapa contoh? Itu betul. Ini firman Allah. Saudara, Kristen progresif. Mau cumu susah. Jadi saudara ini masih di Kristen progresif dan saudara ini tahu. LDP istilah orang ini tahu. Dan ini rabi kita. Maha Guru. Nyandak main-main. Bukan dia sekolah yang paling tinggi, dia turun dari sorga. Turun dari sorga. Bahkan Alkitab menyatakan dialah firman yang menjadi manusia.
Bayangkan dia itu firman jadi manusia. Dia bukan firman kong jadi buku. Dia firman kong jadi orang. Nah ini firman itu yang bicara ini. Dan ini caranya. Oh haleluya. Sekarang saudara lihat pasal selanjutnya. Ini kan Nikodemus, ya. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus, toh. Toh, ini guru Israel. Anda baku sedo ini. Ini bukan guru rembokan, guru Israel. Nah ini Yohanes pasal 3 ya. Yohanes 3. Sekarang saudara lihat Yohanes 4. Di situ ada perempuan. Yohanes merasa tidak perlu tulis DP nama. Yesus Maha tahu. Sakeus tidak pernah berkenalan dengan Tuhan Yesus. Sakeus naik pohon, kong tiba-tiba Yesus berdiri di bawah. Sakeus turun. Bayangkan, harusnya berarti perempuan ini Tuhan tahu DP nama, tapi tidak usah cumu. Hai perempuan. Ini guru, ini pelakor. Solima suami. Masih tambah satu. Yang Yesus bilang apa? Semua bukan dia punya. Bukan suamimu. Orang punya. Kong Yohanes kasih baku seidon dua. Habis baca cerita tentang Nikodemus, sekarang dia baca cerita dengan perempuan Samaria, ndak usah cumu DP nama. Ndak perlu. Ndak perlu daftar riwayat hidup. Yesus langsung bilang, panggil suamimu. Oh, aku belum bersuami. Oh iya. Sekarang kan DP suami itu suka anam tuh. Tuh 5 tuh pertama bukan anak punya sama. Ini bukan anak punya. Betul engkau. Dalam hal ini kau berkata benar. Kau tidak bersuami. Tuhan Jono. Kan. Dia enggak usah bilang tak tahu ngana penama, lahirmu di mana, toh. Mama, papa semua kita tahu sampai engkau penenek. Ya, turunan keberapa tahu semua. Kan. Dan Yesus kepada perempuan Samaria, Yesus justru coba saudara, ya. Yesus minta air pertama. Ya kan ini Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus bicaranya lain sekali. Harusnya kan kalau orang, coba Yesus kan, waktu dia mau batimba, Yesus langsung enggak usah batimba. Tiba-tiba tuh air parigi keluar sendiri. Oh iya. Mana ngana tempayan? Langsung air masuk ke tempayan. Yesus cuma haga masuk semua air ke tempayan. Langsung jadi Coca-Cola. Hai, jago sekali ini. Aduh, siapa kote ini? Pasti Tuhan. Yesus enggak. Perempuan boleh minta air. Yesus bicara saudara. Memang paling lain. Kalau orang tuh coba kok bademon dulu kuat. Tuh, bikin terbang dulu itu mic atau apa begitu kan? Bayangkan nih pendeta ya, orangnya dari ingat, bayangkan kontu mic kira terbang. Siapa kita berdoa supaya kita tuh terbang, saudara langsung lari semua, pok koten ini. Kan Yesusnya, ini cara Yesus. Yesus yang tidak bilang, tak tahu kok tadi sebelum anda datang, tak tahu anda mau batimba.
Dia nak bilang itu. Beri aku minum. Kong ayat 8 apa dek? Sudah lihat cara Yesus ya? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, apa? Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Padahal orang ini semua satu rumpun, saudara. Satu keluarga. Saudara lihat ini, dia ini kalau mau bermusuhan ya tidak perlu saudara bermusuhan dengan tetangga. Kakak ade marbaku musuh. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berbicara kepadamu. Orang lain Yesus so bilang lebih dulu. Kalau saudara kan begitu tuh. Coba kok Yesus so bilang, akulah Tuhan. Perempuan, akulah Allah. Yesus tuh tidak sama dengan orang. Di mana? Buktikan kalau Yesus pernah bilang akulah Tuhan, sembahlah aku. Kasihan. Coba lihat kita bapak jalan di luar, akulah pendeta. Coba mau pegang dulu pasti dia so panas. Kan sampai suka Yesus mesti bilang akulah Tuhan, sembahlah aku. Mana kata DP ayat? Saudara saya dulu pertama kali pakai medsos, lalu saya lihat ini perdebatan saudara. Di medsos. Saya waktu itu sampai jengkel sekali karena di situ saudara orang-orang Kristen nyenek manyao. Itulah yang semua bilang begini, ya agamamu, agamaku, agamaku. Pokoknya ada orang yang manyao. Waktu saya lihat ribuan komen. Saya tulis Yohanes 13. Yohanes 13 ya kalau salah. Mana itu? Saya langsung tulis saudara ini waktu iko mandi di itu hati. Tuh baru itu tali itu FB tuh. Pagi ini kok itu FB. Tahu memang waktu itu bersemangat sekali saudara ingat ya, sampai totofore kayaknya saya mengetik. Dulu kan pakai laptop saudara. Terus kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini Yesus yang bilang. Kongoni mau tunggu ayat mana le? Ini cuma salah satu. Ini saja ini setelah sekian waktu Yesus dengan murid-muridnya. Coba balik ke Yohanes pasal 4 tadi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Kalau orang tuh langsung bademon. Perempuan ngana ini nin tahu kita ini pencipta. Yesus tidak bilang begitu. Terus saya ingin sekali saudara perhatikan ini cara Yesus. Cara Yesus menyampaikan isi hatinya. Cara Yesus memperkenalkan Injil itu kepada, bayangkan tadi Pak guru Israel. Sekarang Pak perempuan. Kong di mana le kok? Ini bukan di gedung pertemuan, di pinggir Parigi. Tengah hari tua. Yesus tidak merasa dia sedang dihina di sini. Dia tidak merasa kalau perempuan ini tidak usah dilayani. Kenapa? Dia kok cuma pelakor, nyandak sekolah, nyandak kelas. Nanti kalau kita ada di gereja besar, baru kita boleh bicara, baru merasa terhormat. Hati-hati saudara, waktu saudara juga begitu. Ibadah, tak kira ibadah, kira di gereja bagaimana?
Ini Yesus, bayangkan. Yesusnya ndak pilih DP ruang pertemuan, ndak apa-apa, di pinggir parigi. Ya. Adakah engkau lebih besar dari Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Bayangkan di perempuan, dia nintau, dia baca dari siapa tuh? Dia nintau ini pencipta, yang menciptakanmu. Jawab Yesus kepadanya, siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Coba lihat, ini cara Yesus bercerita, cara Yesus memperkenalkan Injil. Kalau orang kan, nyandak tepat, nyandak sistematis. Siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Terus, siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya? Yesus tidak bilang begini, ngana tahu tuh Yakub. Oh, Yakub ini begini. Yakub ini Ishak pe anak. DP kakak Esau. Supaya ini perempuan tahu kalau ini Yesus tahu. Yesus enggak itu. Padahal tadi kan perempuan mempersoalkan sampai Yakub. Yesus cara menjawab beda. Coba baca ulang, balik ulang. 13. Tuh. 12 kan ini. Ini perempuan, bayangkan ini pelakor ini tahu semua. Ini pelakor loh. Coba saudara lihat, waktu itu ya, orang Israel zaman itu ya. Ini dorang cara mereka mendidik anak-anak untuk mengenal Taurat itu luar biasa. Saya bilang Akang, dia ndak hidupi firman Tuhan. Ini perempuan ini. Tapi dia tahu kalau cuma bilang pengetahuan dia punya ternyata. Itu yang dia tahu. Bapak kami Yakub yang punya ini sumur ini. Dia minum, DP anak-anak minum dari sini. Sampai DP ternak minum dari sini. Dia tahu tuh Yakub siapa. Adakah engkau lebih besar dari Yakub? Lalu Yesus jawab. Jawab Yesus kepada ini pernyataan yang perempuan tadi bilang. Siapa minum air ini ia akan haus lagi. Dia nyandak langsung bilang begini, perempuan ada doi berapa ngana? Sekarang di rekening ada berapa? Coba ngana pilih ya, so tambah, so 1 miliar sekarang. Yesus tidak begitu. Ini cara dia sekali lagi memperkenalkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Memperkenalkan siapa dia. Yesus enggak. Siapa minum air ini, ia akan haus. Tapi kalau dia minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Tapi tadi dia semulai dengan kasih dulu kita air. Saudara, ini ibadah. Ibadah itu adalah persembahan. Ini tuh ibadah. Yesus dia mau kasih itu air, Pak itu perempuan, tapi mula-mula dia bilang kasih dulu nggak nape air. Oh ini pendeta terus tahu DP maksud, dia mau minta kantoran pedoi. Tuh, kalau saya bilang persembahan, dia semua cari orang pedoi berarti. Ya, tanya coba ini orang-orang ini tuh. Nih ibu-ibu dan bapak yang hadir dari Senin, coba tanya pada orang. Beda sekali cara Yesus sekali lagi. Beda sekali dan saya rindu sekali Tuhan. Tolong aku menjadi hamba-Mu. Yang mungkin tidak pernah akan diperhitungkan oleh siapapun, tidak apa-apa.
Sekali lagi, Yesus tidak sedang merasa dikecilkan. Hanya karena dia bicara kepada perempuan ini di pinggir parigi. Dia bukan kepala dinas. Oh, dia baca cerita dia, ibu-ibu mar itu kepala dinas aja main-main ngana. Dia kata kepala dinas ini dang DP perusahaan, nama perusahaan ini. Pelakor, nah ini DP nama perusahaan. Dan Yesus tidak merasa, sekali lagi dia terhina karena baca cerita dan perempuan model begitu. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Berarti ini perempuan yang mengerti tuh. Yesus tidak jawab air, dia langsung bilang, panggil suamimu datang ke sini. Ini Yesus bicara sekali lagi, saudara. Saudara, so itu banyak-banyak baca tuh Alkitab. Tuh, jangan cuma baca tuh apa? Tuh orang apa kok teh? Story, PFB, tuh. Aduh. Baru kelamaring ada satu yang saya blok, saudara. Dosonya tahan dalia. Kita lihat di story. Hah? Kayak apa kok di story model begini? Kau cari siapa kok dia? Betul Batamang. Oh, saya langsung periksa di akun. Oh, so boleh ngana Batamang ading kita langsung blok. Toh. Cara Yesus. Beda sekali ini. Panggil suamimu datang ke sini. Lalu ada ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Tuhan saya tidak perlu panjang lebar. Dia langsung skakmat. Skak. Aku tidak mau. Oh, kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Engkau tidak punya suami. Harusnya waktu mau goda suami orang, harusnya ingatkan dirimu, itu tidak pernah mungkin menjadi suamimu. Oh, sekarang saudara kan lagi viral, tahu apa cuma viral pakai kita PFB tahu? Saya lihat soalnya, ya ada sekarang lagi viral orang bandingkan istri sah dengan pelakor. Orang-orang semua ini kong dia sudah segala rupa. Oh Tuhan masak sudah. Saya baca ada yang komen begini, ada yang bilang ndak usah begitu DP cara, harusnya tulis tidak punya sisir. Sudah waktunya kata beli sisir. Soalnya itu pelakor di situ dan taruh DP foto, DP rambut dia sisir. Jadi dan tulis itu bagus kok, tulis DP judul tidak punya sisir. Sudah waktunya kau beli sisir. Nah, ini, ya. Engkau sudah punya 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. Perempuan itu langsung bilang, Tuhan, nyata sekarang padaku engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Perhatikan saudara. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba
kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tapi orang selalu berpikir kalau dia so sampai di Yerusalem, apalagi tuh orang ada naik kira di kamar loteng. Kong apa lah? Udah orang so pergi berdoa di Taman Getsemani. Toh siapa yang punya beban doa? Ayo dikirim, mumpung saya ada di Taman Getsemani. Kenapa Ren kalau engkau masuk di dalam kamar kau berdoa? Mesti pergi di Taman Getsemani. Yesus yang bilang ya, berdoa itu apa? Dia ingat bilang, pergilah ke Taman Getsemani. Jam 12 tepat. Atau bagaimana? Yesus bilang apa? Kamu mau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya. Baru kau berdoa di situ. Bukan nanti mesti pergi di Yerusalem. Mesti makan ikan Petrus baru masuk surga. Kalau nyanda, ini cuma makan ikan mujair. Lu tahu ikan Petrus, ikan mujair ke siang. Banyak sana di danau. Tuh, mau beli di Rembokan murah sekali. Tuh, lihat itu. Ini Yesus yang bilang, tuh, mau berdoa, sana masuk di kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa. Dia nak bilang kalau berdoa sana, pergi di kubur Yesus. Atau pergi di kubur Daud sana. Daud itu kan penyembah. Napa kami sekarang lagi ada di kubur Daud. Tuh, siapa yang mau ini? Orang mau menyembah di kubur Daud. Tong apa? Dompet baju semua gosok di kubur Daud. Kenapa? Napa ini baju ini? Ini sobo-bohu Daud. Saudara bodoh sekali. Ya. Coba balik di Yohanes 3 tadi. Mana? Yesus bilang saatnya akan tiba. Kamu tidak lagi akan menyembah Bapa di gunung ini karena waktu itu Samaria, dorang karena dompet raja nih mau. Ini masyarakat Samaria mau pergi di Yerusalem. Jadi dia bilang kalau mau menyembah di sini, di gunung ini. Cuma di sini tuh suci. Jangan pergi tempat lain. Yesus bilang, kamu tidak akan lagi menyembah Bapa di gunung ini atau bahkan di Yerusalem. Tapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Memang Yesus langsung di situ buat penekanan. Karena waktu itu saudara, kalau saudara lihat Samaria, ya, mereka akhirnya menyebabkan orang-orang itu tidak lagi mencari Tuhan yang benar. Karena dorang waktu itu hendak meyakinkan orang-orang Samaria ini tuh betul. Nah, kan saudara ya. Ini orang-orang kalau mau menyembah tempat ini luar biasa. Ya, jangan sampai saudara akan berpikir kalau itu bukan di gereja, berarti kalau maksudnya kalau ruangannya bukan ruangan gereja, berartinya tidak terlalu suci. Jadi kalau cuma ibadah, ini ibadah di mana? Di rumah. Berarti belum, tidak terlalu suci itu. Orang mesti ibadah, mesti di rumah yang disebut gereja. Hati-hatilah saudara, hati-hati. Karena sekarang modelnya seperti itu. Bayangkan orang ini padahal kekristenan kan yang tidak pernah mengenal yang seperti itu. Ini Yesus loh. Yesus yang buat bilang tadi ya, saatnya akan tiba. Ya, jadi bukan nanti di Yerusalem baru ini bisa menyembah. Yesus buktikan murid-muridnya itu waktu mereka dipenuhkan Roh Kudus di mana? Apa di Bait Allah? Nah, di kamar loteng. Tuhan bilang jangan di mana-mana, di sini. Cuma waktu itu orang nyanda menyembah di rumah masing-masing. Dah suruh berkumpul satu tanpa ya. Saudara mesti taruh kira itu. Jadi saya juga tidak benarkan orang berarti kan tidak usah masuk gereja. Orang kan boleh di rumah. Nyanda ya, bayangkan waktu itu Yesus yang kasih ingat pada orang. Ini kan gereja-gereja banyak gereja ya yang sekarang ini sedang melakukan doa 10 malam. Apa mesti pergi di Yerusalem dulu? Pergi dulu di kamar loteng. Atau
Atau semua bikin kamar sendiri, taruh di loteng supaya dapat lihat ini memang betul ini DP nama kamar loteng. Orang sering saudara, tanpa orang sadar orang memberhalakan satu tempat. Waktu Tuhan bilang apa? Tunggu sampai janji itu bukan karena di kamar loteng. Dorang persekutuan yang menentukan janji Tuhan akan turun di situ. Itu ya. Jadi bukan soal tempat. Misalnya orang yang tidak ada tanpa, kong mesti ibadah di bawah pohon. Ya, yang jelas orang ada doa pribadi. Tapi saudara mesti ingat karena Tuhan suruh bersekutu. Tuh misalnya Ibrani 10 ayat 25. Ya. Jangan tinggalkan persekutuan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tuh, menjelang kedatangan Tuhan justru Tuhan bilang apa? Semakin sering harusnya kamu melakukannya. Tuh ya. Jadi ini saya kok tiba-tiba dibawa ke sana soalnya. Ya. Coba deh, balik ulang masih di Yohanes pasal 3 tadi. Yohanes pasal 4. Mana tadi? Tuh. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia sedang memberitahu kepada perempuan itu, kalau ngoni pikir ngoni ini Samaria, ngoni so benci pak orang Yahudi, ngoni salah, padahal keselamatan saya saja datang sebagai orang Yahudi. Kan Kurang Yesus yang bilang begitu. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kapan? Waktu itu saja sudah tiba, apalagi sekarang. Waktu itu saja Yesus bilang sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Waktu itu sudah tiba. Kong sekarang semua terlambat. Waktu itu saja sudah tiba. Kok sekarang orang masih mau persoalkan ini itu. Apa benarkah kami hidup di zaman akhir? Ya ampun kasihan. Orang sudah di detik-detik kedatangan Tuhan kasihan. Nyanda usah percaya. Supaya engkau tak tinggal. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kau hidupi kebenaran itu. Baru kau adalah orang penyembah. Itu ya saudara. Menurut orang waktu udah menyanyi ini anak sampai baik, kayak orang udah berhenti haleluya. Pokoknya sampai Tuhan senyum mau tambah cerita. Ya. Orang menyanyi sampai rasa di Tuhan. Saya bingung saudara orang yang berpikir bagian penyembahan itu tidak usah bikin backing. Kalau engkau sungguh-sungguh menyembah, menjadikan pujianmu itu sebagai penyembahanmu, tiba-tiba saudara senyum mau tambah nyanyi. Ini kan. Mari kita menyembah. Biasanya kalau pagi-pagi, haleluya, sotasono kote. Coba lebih, aku sorak lah, masa penyembahan pagi-pagi begitu? Kiapa reen? Sana DP buah, toh lumpuh bajalang, orang yang tidak pernah minta. Kayak udah bikin apa? Ada menyanyi. Kalau sampai Tuhan bukan main dang. Kalau saudara cuma berpikir begitu tuh penyembahan ini, orang pikir orang boleh, semua orang boleh. Lebih saya bahasa rokong semua karang-karang. Iya kan saudara? Ada keadaan tertentu karena ternyata begitu sulit. Sekarang saya juga heran saudara. Sekarang ini lebih sulit orang dipenuhkan Roh Kudus. Kenapa? Sebenarnya orang semua gereja masa kini sedang krisis iman. Dorangnya tidak percaya kalau Tuhan ada di situ. Kalau orang selalu percaya Tuhan ada di situ, Tuhan selalu ada, Tuhan tidak pernah tidak ada. Saudara akan hidup kudus.
Saudara akan takut Tuhan mau dimanapun itu. Bahkan ketika kau sedang sendiri, berpikir sendiri, kau tidak akan biarkan pikiranmu melenceng ke hal-hal yang iko setang pemau. Tuh, sekali lagi, mengapa masa kini orang akhirnya ditempuh cara yang gampang? Ikut saya, baba. 5 kali. Baba. Ulang. Baba. Sekarang bu. Sudah, gabung ya, babu. Akhirnya sudah so dipenuhkan Roh Kudus kan kok saudara tuh, karena mau gampang, mau cari gampang. Saya sampai berpikir lebih baik saudara nyandak usah kalau sampai toh nyandak dipenuhkan Roh Kudus, maksudnya nyandak berbahasa roh sampai Tuhan datang. Jangan sampai teriangko badusta tentang pekerjaan Roh Kudus. Kau akan ke neraka karenanya. Sedangkan mendustai istrimu, coba aja. Apalagi kalau dia dapat tahu. Jangan sampai. Kayak gini taruh racun ini di kopi. Campur sedikit si. Habis itu ya. Habis itu ni. Terakhir dada. Sianida. Orang sendiri kan tidak mau didustai, coba saja. Masa Roh Kudus mau karang-karang? Gitu ya, supaya orang terkesan. Dia semua macam, aduh saudara coba kuat. Menyerah kepada Tuhan. So, itu belajar untuk selalu datang kepada Tuhan. Datang dengan sepenuh hati. Datang dengan iman. Apa suatu iman? Percaya bahwa dia sungguh-sungguh ada. Kau datang ke sini bukan mau lihat Pak. Mana suatu pendeta pemuka? Oh dia, aku tak kira le sama dengan Agnes Monica. Ya siang. Nggak usah aneh-aneh kok saudara. Mari orang sama saya yang sudah ada. Soalnya ndak pikir-pikir orang balik. Duh, kapan di pendeta PBC sekali. Apa peduli bodoh amat dengan anak. Aku mau menyembah Tuhan dan biarkan dia menempati hatiku. Menyanyi sungguh dengan segenap hati. Melayani sungguh dengan segenap hati kepada saudara. Kali lagi saudara. Mungkin saudara lihat. Kapan ini pendetanya nak menjelaskan. Itu. Apa saudara pikir apa Yesus kurang penjelasannya? Yesus yang bilang itu. Yang tadi orang dah baca. Itu Yesus khotbah. Yesus khotbah yang ditulis.